Mustafa Saiulillah ya Nurul ya Nurulillah ya Sebuah kesenian dengan potensi luar biasa unik yang melekat dan berakar dari Desa Selokromo, Kecamatan Leksono adalah tari daeng. Nyaris saja punah, namun berkat kerja keras dengan proses panjang, berbagai usaha hingga pada akhirnya potensi tari daeng yang sudah melegenda ini dapat lestari kembali. Berasal dari kata aeng yang dalam bahasa Indonesia artinya ada-ada saja, berawal dari latar belakang kesenian yang unik berkaitan dengan kostum serta iringan musik menggunakan rebana. Seiring berjalannya waktu, kata aeng ini berubah menjadi daeng. Dihimpun oleh kelompok tari daeng Setio Manunggal, juga melakukan upaya dengan berbagai cara seperti pentas rutin tahunan di agenda Merti Desa. Ragam budaya yang dimiliki seperti tari daeng nampaknya harus Konco Web TV simak baik-baik nih. Tonton terus episode kali ini hanya di Telusur, Menelusuri dan Mengetahui. Saya Nani Winarni Widayat dari Desa Selokromo. Dalam perkumpulan daeng ini, namanya Daeng Setio Manunggal, saya sebagai motivator, sebagai penggiat seni budaya di Selokromo. Tari daeng itu adalah yang kita tampilkan, adalah penggambaran tarian yang lembut, tari sakral, dan daeng itu sendiri dengan iringan menggunakan rebana. Disebut tari daeng itu sejarahnya karena di awal mula dulu adanya daeng itu kostumnya adalah kostum wayang orang. 10 orang penari berderet ke belakang, paling depan itu dengan pakaian keprabon, yang kedua kepatihan, yang ketiga adalah kasatrian, yang keempat prajuritan, dan yang terakhir adalah rakyat jelata. Nah, dikatakan daeng karena apa? Ini budaya yang aeng. Umumnya dengan kostum wayang orang berarti iringannya adalah gamelan. Tetapi ini iringannya justru rebana. Maka orang mengatakan ini budaya kak aeng. Aeng itu aneh. Kemudian melekat menjadi nama daeng. Daeng ini kalau tentang penemu, ini merupakan hanya sebuah karya di mana di awal itu Selokromo daengnya itu laki-laki. Mengapa? Karena pada zaman dulu masih di era penjajahan, mencari penari wanita itu sangat sulit. Makanya lengger dulu pun lenggernya laki-laki. Nah, dulu daeng itu laki-laki dan sering digunakan sebagai alat untuk menyampaikan informasi-informasi kepada para pejuang. Berjalannya dengan waktu, perkembangan zaman dan juga minat tonton dari masyarakat, maka kemudian daeng ini beralih dengan ada penari putrinya. Sedangkan Daeng Setio Manunggal sendiri berdiri pada tahun 1974. Bermula dulu tokoh daeng awal di sini yang boleh dikatakan sebagai pepunden kita, yaitu Bapak Wiryadi. Itu pendiri awal daeng di Selokromo. Itu nonton daeng di Desa Tunggoro. Daeng itu sudah ada ya, urutan tari, urutan syairnya dan sebagainya. Saya hanya melihat di sini daeng ini dulu juga mati suri.
Kemudian saya mengajak, ayo bergiat kembali. Kami beri panggung. Pada saat itu ada acara gelar budaya Gumbergut Guyub Rikun Selokromo. Nah, dari situ kemudian saya berusaha untuk menyuarakan bahwa Selokromo punya daeng. Itu tahun 2012. Dan satu hal, kami mengupayakan agar daeng itu nantinya bisa masuk WPTB, tapi belum, baru mendapatkan sertifikat KIK saja. Dan salah satu daripada upaya pelestarian adalah regenerasi. Nah, regenerasi melalui berbagai upaya, baik itu di kampung maupun di sekolah, seperti itu. Untuk penari lebih banyak, Mbak, karena terus terang untuk berlatih daeng nari lebih gampang, tetapi untuk penabuh ini ya memang belum banyak. Nah, penabuh ini masih campur antara yang sepuh maupun yang generasi muda, jadi belum melepaskan sepenuhnya, masih dalam proses. Satu kelompok yang melalui jalur pendidikan, satu adalah kelompok yang ada di kampung, yang ada di Desa Selokromo. Dan tentunya berharap seluruh masyarakat Wonosobo, daeng ini bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Artinya daeng akan semakin banyak dikenal, dicintai, dan pelaku-pelaku dari daeng, baik penabuh maupun penarinya, akan marak seperti halnya pada seni-seni yang lain. Dan itu jelas membutuhkan perjuangan dan membutuhkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait, baik itu instansi, lembaga, maupun komunitas. Perubahan peran penari mulai dari laki-laki hingga para penari perempuan kini turut menggeluti tari daeng. Begitupun juga perubahan kostum seiring berjalannya waktu tanpa merubah pakem yang ada. Inovasi demi inovasi terus diupayakan hingga proses revitalisasi tari daeng masa kini tak hanya para pemain aktif yang usianya sudah lanjut saja, namun digencarkan pada bidang pendidikan sebagai peminatan tari ekstrakurikuler. Setelah mendapatkan sertifikat kekayaan intelektual komunal atau KIK, besar harapan nantinya tari daeng dapat menyusul kesenian yang eksis di Desa Selokromo seperti wayang otok obrul sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB. Jangan sampai ketinggalan episode lainnya dalam program Telusur, tentunya sayang untuk Konco Web TV lewatkan. Sampai jumpa di Telusur, menelusuri dan mengetahui.